Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini akan saya ambilkan dari kitab Daniel pasal 3 ayat 17 dan ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami akan merenungkan firman-Mu ini Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata-kata yang luar biasa tadi yang saya bacakan tadi adalah kata-kata yang diucapkan oleh Abednego di hadapan seorang raja yang amat berkuasa pada masa itu, yaitu Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar menuntut setiap orang di wilayah kekuasaannya harus sujud menyembah di depan patung ciptaannya, di depan dewa yang menjadi sesembahan dari Raja Nebukadnezar. Tetapi Sadrach, Mesakh, dan Abednego, 3 orang Israel, 3 orang Yahudi, menolak untuk melakukan hal itu. Dan oleh karena itulah ketiga orang ini kemudian dibawa ke hadapan Raja Nebukadnezar, dan Raja memberikan ultimatum terakhir, sembah atau mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Abednego dengan tenang menjawab, jikalau Allah yang aku sembah mampu membebaskan aku, maka tidak akan ada lagi yang perlu ditakuti, atau paling tidak ada lagi atau tidak perlu ada perapian lagi. Ia akan lolos dari perapian itu. Tetapi jikalau tidak, ia tetap saja tidak akan menyembah patung dewa ciptaan Raja Nebukadnezar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah itu berarti bahwa Abednego meragukan kekuasaan Allah, kemampuan Allah? Kan dia mengatakan, jikalau Allahku mampu, maka Ia akan melepaskan aku. Jikalau tidak apa maksudnya? Apakah tidak mampu? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu bukanlah itu yang dimaksudkan oleh Abednego. Yang dimaksudkan oleh Abednego dengan kalimat atau dengan kata-katanya itu ialah apapun yang menjadi kehendak dan rencana Allah, ia akan menerimanya dengan penuh keikhlasan dan iman serta kesetiaannya kepada Allah. Tidak akan terpengaruh, tidak akan menjadi luntur hanya karena Allah tidak membebaskan dia dari penghukuman mati yang dijatuhkan oleh Raja Nebukadnezar. Apapun yang terjadi, ia yakin rencana dan kehendak Allah itulah yang terbaik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bercermin dari sikap Abednego ini, kita mengakui bahwa seringkali iman dan kesetiaan kita itu bergantung pada apakah keinginan kita terkabul atau tidak. Apabila keinginan kita terkabul, maka iman dan kesetiaan kita juga akan terus bertambah kuat. Tetapi ketika keinginan kita tidak terkabulkan, maka kita akan menjadi kecewa dan kemudian iman serta kesetiaan kita menjadi luntur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja orang memiliki keinginan, tentu harapannya adalah keinginan itu terkabul. Tidak ada orang yang punya keinginan dengan harapan, mudah-mudahan tidak terkabul, tentu tidak. Setiap kita yang punya keinginan, punya kebutuhan, punya harapan, ya tentu saja
harapannya atau keinginannya itu bisa dikabulkan oleh Tuhan. Saya kira itu sangat wajar. Nah, tetapi jangan sampai hal itu juga mempengaruhi iman dan kesetiaan kita. Dari pengalaman Sadrah, Mesah, dan Abednego ini, kita melihat dua hal. Yaitu yang pertama, bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan iman dan kesetiaan hambanya. Jikalau kita membaca kelanjutannya, kita tahu Sadrah, Mesah, dan Abednego memang kemudian dimasukkan ke perapian, tetapi di sana Allah juga mengutus malaikatnya untuk melindungi ketiga orang ini, sehingga mereka tidak terbakar sama sekali. Bahkan rambut ataupun bajunya sama sekali tidak terbakar. Allah melindungi hambanya yang setia, yang beriman kepadanya. Hal yang kedua, pengalaman Sadrah, Mesah, dan Abednego mengajarkan kepada kita, Allah tidak menelantarkan, Allah tidak meremehkan harapan-harapan baik yang dimiliki oleh anak-anaknya. Dan setiap harapan yang baik pastilah didengar oleh Tuhan, dan Tuhan juga akan mewujudkan dengan caranya, dengan cara-cara yang sungguh seringkali di luar dugaan kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pengalaman ini mari kita jaga bahwa iman dan kesetiaan kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Ia sungguh menghargai iman dan kesetiaan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kembali kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan bahwa Engkau tidak pernah mengecilkan ataupun meremehkan iman dan kesetiaan. Engkau tidak pernah meremehkan juga harapan-harapan baik yang dimiliki oleh anak-anak-Mu yang beriman dan setia kepadamu. Maka biarlah kami selalu menjaga iman dan kesetiaan kami kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.